Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 785. Chapter 785, Dinas Militer. Latihan militer. Semua orang menjadi waspada. Mereka menyaksikan Penatua Kai dengan tatapan membara. Penatua Kai berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, kali ini kalian semua harus pergi dinas militer sendiri. Tugas pertama adalah agar kalian semua tiba di sana dengan selamat. Saya akan memberi Anda peta sehingga Anda dapat menemukannya. Kedua, untuk tujuan melemahkan diri sendiri, semua kebutuhan sehari-hari dan uang Anda akan disita selain perlengkapan perang Anda. Tentu saja, item yang digunakan untuk menempa armor pertempuran dikecualikan. Ketiga, kalian semua harus mematuhi perintah tanpa pertanyaan begitu kalian tiba. Jika ada yang meninggalkan pelatihan tanpa izin, Anda akan diperlakukan sebagai pembelot sehingga Anda juga akan dikeluarkan dari akademi. Semakin banyak Tanggulin mendengarkan, semakin dia merasa curiga. Elder Kai, kalau begitu, apa yang kita lakukan jika kita ingin mundur dari pelatihan? Penatua Kai menjawab, Anda harus menyerahkan aplikasi Anda untuk membuktikan bahwa tubuh Anda benar-benar tidak dapat menahan lagi dan hanya dengan demikian Anda akan diizinkan untuk menarik diri. Apakah kamu mengerti? Tanggulin tersenyum paksa dan berbicara, kedengarannya ini adalah situasi yang sangat sulit. Elder Kai tersenyum. Dia tersenyum dengan sikap yang tampak lebih kejam daripada Penatua Yun tempo hari. Sulit, kalian semua meremehkan pelatihan militer ini. Dipersiapkan. Kami menamai jalur ke tempat pelatihan militer setelah keterampilan fusi jiwa bela diri Douluo Es Suci dan naga Butterly Douluo. Ini disebut jalur emas. Kalian semua harus terlebih dahulu melewati jalur emas dan tiba di tempat latihan. Sedangkan sisanya, Anda akan tahu ketika Anda berada di sana. Sekarang, Tanggulin silakan maju dan ambil petanya. Tanggulin berjalan dengan langkah besar ke Elder Kai dan menerima peta. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk melepaskan semua yang tidak berhubungan dengan armor pertempuran, kecuali senjata. Saya akan memeriksa Anda semua setengah jam kemudian sebelum Anda dapat berangkat. Anda tidak diperbolehkan membawa uang, tentu saja. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk segalanya. Tanggulin dan kelompok Shrek Seven Monsters buru-buru pergi untuk membuat persiapan. Zuosi berjalan keluar dari sudut gelap jauh dan tiba di samping sisi Penatua Kai. Bukankah kamu sedikit terlalu kejam? Penatua Kai mengangkat bahu. Ini bukan milikku tapi perintah Pavilion Master kali ini. Namun, bertindak kejam kepada anak-anak muda ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik, karena setidaknya itu membantu mereka untuk melangkah lebih jauh. Oh ya, berapa lama Anda berhasil bertahan saat itu? Zuosi mengangkat bahu. 9 bulan, bagaimana denganmu? Penatua Kai mendengus, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zuosi terkikik, tidak selama milikku kan. 9 bulan sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan. Selain orang mesum itu, siapa lagi yang mampu menyelesaikan semua mata pelajaran dengan gigih? Elder Kai tersenyum, kamu benar, tapi aku pasti akan menyampaikan kata-katamu kepada orang mesum itu. UER, apa yang kamu makan malam ini? Perlakuanku. Tanggulin tidak memiliki terlalu banyak barang untuk dibawa. Selain armor tempurnya, hanya ada palu tempa yang berhubungan dengan armor tempur. Adapun sisanya, dia memilih untuk pergi. Untungnya, dia sudah menempa semua logam yang dibutuhkan rekan-rekannya untuk membuat baju besi tempur mereka. Dia juga membawa beberapa logam langka, jadi dia bisa menggunakannya untuk berlatih menempa. Pelatihan militer terdengar sulit, tetapi pada kenyataannya, Tanggulin tidak merasa khawatir. Bagaimanapun, rencana pelatihan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sudah sulit. Dia percaya bahwa jika seseorang mampu bertahan dari pelatihan militer, maka dia pasti bisa melakukannya juga. Pemeriksaan sebelum meninggalkan akademi bahkan lebih teliti dari yang dibayangkan. Namun, tampak jelas bahwa kelompok 7 Tanggulin tidak memiliki niat curang. Inspeksi selesai cukup cepat, dan kemudian mereka meninggalkan akademi. Menurut persyaratan, mereka harus tiba di lokasi pelatihan militer dalam waktu 15 hari. Jika tidak, mereka akan didiskualifikasi dari memasuki dinas militer. Akibat didiskualifikasi dari militer adalah seseorang akan dikeluarkan dari akademi dan bahkan dicopot dari gelar Shrek Seven Monsters. Tidak meninggalkan akademi selama 6 bulan, Tanggulin merasa seperti berada di dunia lain saat dia keluar.
Dia meregangkan tubuhnya dengan kuat ketika dia tiba-tiba merasakan semburan kelesuan. Tidak peduli seberapa kuat dan sehat tubuhnya, energinya terkuras dalam jumlah besar karena kultivasi yang melelahkan yang dia paksakan sendiri setiap hari. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik seseorang tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh upaya fisik dan mental seseorang atau kelelahan batin seseorang. Senar yang melingkar erat sepertinya telah mengendur ketika dia meninggalkan akademi. Perasaan lelah Tang Wulin muncul secara spontan dan alami. "Kapten, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita berjalan ke sana?" Yue Zhenyu bertanya. Mereka sudah berganti pakaian mereka sendiri. Yue Zhenyu mengenakan pakaian olahraga serba putih agar sesuai dengan kepalanya yang penuh dengan rambut emas. Dia tampil elegan dan tidak konvensional. Wajahnya kurang tersenyum seperti biasanya. Seluruh pribadinya tampaknya menjadi lebih mantap dan lebih tertutup selama 6 bulan terakhir. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi tertutup, seperti Tang Wulin. Tang Wulin berkata, "Jelas tidak realistis bagi kami untuk berjalan. Menurut peta, tidak mungkin kita bisa sampai ke tempat itu tepat waktu dalam 15 hari bahkan jika kita mencurahkan semua upaya kita. Ayo pergi, saya punya cara untuk menghasilkan uang bagi kita. Ayo lakukan itu sebelum kita segera berangkat." Menghasilkan uang selalu merupakan tugas yang sangat mudah bagi Tang Wulin. Dia mengkhususkan diri dalam keterampilan teknis menempa, jadi itu selalu menjadi pilihan nomor 1. Selain itu, dia juga ingin mengunjungi gurunya. Ketika Tang Wulin tiba di Asosiasi Pandai Besi Kota Shrek, perasaan bersahabat muncul di hatinya. Dia hanya mengunjungi guru Mu Chen sekali sebelum dia memasuki kultivasi tertutup selama setengah tahun. Mu Chen memberi Tang Wulin catatannya yang mencatat pengalaman menempa jiwanya sendiri, dan sekarang Tang Wulin telah mengumpulkan banyak pertanyaan. Setiap pengrajin suci memiliki jalannya sendiri di jalan menuju penempaan jiwa. Feng Wuyu memiliki jalur Feng Wuyu, sementara jalur Mu Chen relatif lebih ortodoks. Kombinasi dan saling menguatkan antara ortodoks dan yang tidak ortodoks telah sangat meningkatkan pemahaman Tang Wulin tentang penempaan jiwa. Kedatangan Tang Wulin merupakan kejutan yang menggembirakan bagi Mu Chen. Anak laki-laki yang berdiri di depan Mu Chen sudah menjadi pemuda yang anggun dan tampan. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat melihatnya. "Kamu sepertinya tumbuh sedikit lebih tinggi dan juga tampak lebih kuat. Hanya saja kamu terlihat sedikit lelah," kata Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Tang Wulin tersenyum paksa. "Saya tidak menyadari bahwa saya lelah sampai saya meninggalkan akademi. Guru, akademi mengatur agar kita terlibat dalam percobaan yang lama. Mungkin aku akan pergi untuk waktu yang lama. Jadi saya di sini untuk mengunjungi Anda sebelum saya pergi, dan juga..." Pada titik ini, dia menggaruk kepalanya. "Akademi memberlakukan banyak batasan pada kami kali ini, jadi semua uang kami harus ditinggalkan di akademi. Jadi, saya berpikir untuk datang ke asosiasi untuk melihat apakah ada misi tempaan yang dapat saya terima segera sehingga saya dapat membuat beberapa biaya perjalanan." Mu Chen tertawa terbahak-bahak. "Ini bukan masalah besar. Namun, guru tidak bisa langsung memberi Anda uang karena persyaratan Akademi Shrek. Mengingat itu, pilih sendiri jenis logamnya dan tempelkan ke tingkat tertinggi yang dapat Anda capai sekarang, dan kemudian biarkan saya melihat seperti apa standar penempaan Anda selama 6 bulan terakhir. Pada akhirnya, federasi akan membeli logam yang Anda tempa dengan harga pasar. Anda pasti akan membuat biaya perjalanan Anda dengan cara itu." "Tentu," Tang Wulin buru-buru menjawab. Sementara itu, suara yang akrab menggema dari pintu, "Ayah, aku kembali." Semburan angin harum sudah bertiup ke ruangan sebelum Tang Wulin bisa berbalik. Tubuh yang beraroma masuk, dan melihat ada begitu banyak orang yang berdiri di kantor Mu Chen, dia langsung tertegun, tetapi kemudian dia melihat orang itu berdiri di depan. Dia segera berhenti berjalan, dan ekspresi wajahnya juga membeku. Tang Wulin sudah berbalik pada saat itu. Dia tersenyum ketika dia melihat gadis muda di hadapannya. "Kakak murid senior." "Ya, orang yang datang adalah Musi." Tang Wulin terakhir kali bertemu dengannya sebelum dia menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Dia mengambil bagian dalam festival kencan takdir Dewa Laut ketika dia kembali, dan kemudian dia mencari Gu Yue di mana-mana. Setelah itu, dia memasuki kultivasi tertutup. Soul Land 3 Chapter 786. Chapter 786, tak tergerak sebagai gunung. Dia belum pernah bertemu Musi selama ini. Musi masih di pelataran luar Akademi Shrek, dan Tang Wulin mengerti bahwa ia belum mendapat tempat di pelataran dalam.
Dia sudah berusia lebih dari 20 tahun sekarang, jadi kemungkinan dia memasuki pelataran dalam semakin jauh, kecuali dia bisa menjadi Master Armor Perang 2 kata sebelum usia 30. Tanggulin menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu seperti apa basis kultivasi kakak perempuan seniornya saat ini dan area pengembangan lainnya. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal di dalam hatinya. Masih ingat kamu memiliki kakak perempuan murid senior? Musi meletakkan tangannya di pinggul saat dia berbicara dengan dingin. Sudah 4 tahun penuh sejak dia melihat Musi. Dia sudah cantik di masa itu. Musi berada di puncaknya sebagai wanita berusia 22 tahun yang sekarang berusia 23 tahun. Tubuhnya telah berkembang dengan sempurna sehingga semua laki-laki Shrek Seven Monsters tidak bisa menahan hormat saat melihatnya masuk melalui pintu. Dia mengenakan gaun panjang merah menyala dengan ikal besar di rambutnya. Dia sangat cantik dan sangat seksi, seperti kepribadiannya. Tanggulin tersenyum paksa. Maaf, kakak murid senior. Kesalahanku. Segala macam emosi yang rumit melonjak di hati Musi hampir seketika ketika dia melihat Tanggulin. Dia berharap bisa menerkam ke depan dan mengutuk anak laki-laki itu dengan marah. Dia tidak mendengar kabar darinya sama sekali, dan dia tidak meninggalkan pelataran inti sejak dia kembali. Dia tidak bisa memasuki pelataran inti atau bertemu dengannya. Satu-satunya saat dia melihatnya adalah selama festival kencan takdir Dewa Laut. Namun dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam festival di permukaan danau. Dia hanya bisa tinggal di tepi pantai dan menyaksikan Tanggulin menyatakan cintanya kepada Gu Yue. Dia melihat mereka pergi dengan suara sorak-sorai selama segmen Happily Ever After. Pada saat yang tepat, emosi di hati Musi sangat rumit. Dari penghinaan yang dia rasakan ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain sampai persetujuan yang dia miliki untuknya setelah itu dan kemudian ke kekaguman bertahap, bocah lelaki sebelum dirinya telah menjadi panutan sejati di antara teman-temannya dalam 10 tahun yang singkat. Dia bahkan bintang yang mempesona dari Akademi Shrek, namun jarak di antara mereka tampaknya semakin jauh secara konstan. Musi memiliki pola pikir yang sama dengan Musi Duo di bidang tertentu. Keduanya ingin mengejar kesempurnaan. Mereka menolak untuk terpesona oleh orang lain ketika mereka harus menjadi yang terbaik. Dengan penampilan dan karakternya, Musi secara alami memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Shrek. Bahkan ada murid pelataran inti yang mengejarnya, namun dia tidak pernah mendorong perilaku mereka karena selalu ada seseorang di hatinya. Dia selalu mencarinya dalam menempa dan selalu memiliki kerinduan ini di hatinya untuk dia. Namun dia menemukan bahwa mereka berjalan semakin jauh. Musi bukanlah gadis yang hanya bermimpi. Ketika dia menyaksikan Tanggulin memilih orang lain selama festival kencan takdir Dewa Laut, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pria ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Meskipun demikian, tepat ketika dia mulai melupakannya, di sini dia berdiri di hadapannya. Kata-kata permintaan maafnya dan pengakuan atas kesalahannya membuat Mu Chen tidak melampiaskan rasa frustrasi di dalam hatinya. Uhuk, Mu Chen terbatuk sekali dalam upaya untuk menyelesaikan situasi yang canggung. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran putrinya? Namun, Tanggulin sudah semegah penampilan pertama naga asli saat menjelajahi 9 langit, jadi cinta tidak berada dalam kendali manusia manapun. Dia hanya bisa menganggap mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Suatu kali, Mu Chen diam-diam menunjukkan kepada Musi bahwa kepribadiannya terlalu mendominasi, dan Tanggulin jelas bukan seseorang yang akan dikendalikan dengan sukarela. Mereka berdua sangat kompetitif. Dua persona kompetitif mungkin bisa menjadi teman, tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi pasangan. Wulin ada di sini untuk memeriksa standar kultivasi tempaannya. Karena kamu kebetulan kembali, mari kita lihat bersama. Mu Chen berjalan ke sisi putrinya dan menepuk pundaknya. Emosi rumit di wajah Musi berangsur-angsur menghilang. Dia sudah menjadi gadis berusia 23 tahun. Tidak peduli seberapa kerasnya dia tidak punya pilihan selain mengendalikan emosinya di depan begitu banyak orang dan ayahnya. Tentu. Tanggulin merasa dahinya berkeringat karena tatapan panas Maisi yang menyengat. Bahkan perasaan lesu dari sebelumnya telah membara dalam hitungan detik. Mu Chen berbicara, ke ruang tempah. Kelompok itu mengikuti Mu Chen ke ruang tempah. Dia memiliki hampir semua jenis logam langka yang tersedia di benua dulu hari ini di ruang tempah pribadinya. Mu Chen memberi isyarat tangan pada Tanggulin. Tanggulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berjalan menuju jenis logam langka yang paling dikenalnya. Dia mengambil sepotong perak berat berukuran standar, dan kemudian meletakkannya di bengkel.
Musi mengangkat alisnya dan berbicara dengan sedikit ejekan, hanya Heavy Silver. Tang Wulin tersenyum, saya paling akrab dengan ini. Ya, dia paling akrab dengan Heavy Silver bukan hanya karena itu adalah logam langka yang paling sering dia gunakan, tetapi karena dia sangat mengerti tentangnya. Palu tempat Tang Wulin selalu menjadi palu perak berat. Di sisi lain, setiap kali dia mendapat terobosan dalam keterampilan menempanya, dia memilih untuk menggunakan Heavy Silver. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia paling akrab dengan Heavy Silver, sementara ada juga rasa percaya yang dia miliki di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Heavy Silver menawarkan bantuan terbesar secara tidak sadar karena setiap terobosan dilakukan oleh Heavy Silver, jadi dia akan memiliki kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Jadi, dia memilih Heavy Silver sekali lagi. Musi tidak berkomentar lagi tetapi mengamati dengan penuh perhatian. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun ini dan pasti akan menjadi jenius yang luar biasa dari Asosiasi Pandai Besi jika bukan karena kehadiran Tang Wulin. Mu Chen sangat yakin bahwa putrinya yang sudah berusia 23 tahun dapat mewarisi warisannya. Musi juga sudah menjadi pandai besi peringkat 6 sekarang. Meskipun butuh waktu sedikit lebih lama untuk memasuki peringkat 6 daripada Tang Wulin, dia juga belum terlambat. Jika dia tidak menghabiskan seluruh energinya untuk menempa, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pelataran inti. Namun, ketinggian yang dihasilkan dari penempaan juga sangat bermanfaat baginya. Dia sudah mempersiapkan semua roh penempaan logam yang dibutuhkan untuk membuat armor perang dua kata. Selain itu semua adalah paduan penempaan semangat. Dia sepenuhnya siap sehingga dia pasti bisa menjadi master armor pertempuran dua kata sebelum usia 30 tahun kemudian menjadi murid pelataran dalam Akademi Shrek. Basis kultivasi Musi telah menembus 5 cincin dan dia adalah raja jiwa sekarang. Dia selalu luar biasa dalam banyak hal. Dia sangat percaya diri dalam usahanya, jadi dia ingin melihat apakah dia berhasil menyusulnya dalam menempa setelah pelatihan yang panjang dan melelahkan serta 4 tahun perpisahan mereka. Tang Wulin menempatkan Heavy Silver ke dalam tempa dan memanaskannya sambil mengambil kembali sepasang palu Heavy Silver yang ditempa oleh roh. Ekspresi wajahnya tenang. Dia menutup matanya saat dia menjernihkan pikirannya dan fokus dengan tenang. Meskipun Musi telah menekan perasaannya selama ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Wulin benar-benar adalah pesaing terbesarnya di dunia tempa dan bahkan tujuan baginya untuk menyusul setelah menyaksikan pandangannya yang terfokus. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat 6 selama lebih dari 4 tahun, tapi dia masih mampu mempertahankan suasana hati yang tenang dan stabil saat dia menempa. Dia baru berusia 19 tahun, namun dia memiliki mentalitas yang kuat sehingga dia merasa seperti sedang memperhatikan ayahnya di bengkel. Dia sama tak tergoyahkannya seperti gunung. Dia mirip dengan bukit yang tinggi. Mu Chen juga mengamati dari samping sementara 6 dari Shrek Seven Monsters yang tersisa berdiri di ujung yang lebih jauh untuk tidak mengalihkan perhatian Tang Wulin. Palu tempat Tang Wulin ditempatkan di tempa. Dia meletakkan lengannya di samping tubuhnya. Lengan dan jari-jarinya yang panjang dan ramping memancarkan perasaan yang aneh bagi yang lain. Dia dipenuhi dengan konsentrasi yang tak terlukiskan. Pada intinya, bahkan auranya sepertinya berperan dalam penempaan. Dia tidak lagi merasa seperti manusia. Terlalu mudah baginya untuk menentukan waktu penempaan Heavy Silver. Tiba-tiba, Tang Wulin menekan tombol dan Heavy Silver merah menyala naik. Tang Wulin membuka matanya di saat berikutnya. Tangannya menggenggam palu tempaannya secara bersamaan, dan kemudian sepasang palu itu menyelidiki ke depan pada saat yang bersamaan. Ya, palu tempaannya meluncur ke depan tetapi tidak berayun atau memukul ke bawah. Musi menyaksikan dengan takjub ketika Tang Wulin mengulurkan sepasang palu ke atas sepotong perak berat sebelum dia mulai mengetuknya. Dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menumbuk seperti melakukan penempaan biasa, tetapi palu gandanya digantung di atas Heavy Silver. Dia mengandalkan gerakan pergelangan tangannya untuk mengontrol sepasang palu tempa agar dapat menabrak Heavy Silver dengan lembut dan terus-menerus. Ini masih pertama kalinya Musi menyaksikan metode penempaan seperti itu. Bahkan ayah pengrajin suci peringkat 8-nya belum pernah dipalsukan dengan cara seperti itu sebelumnya. Namun Tang Wulin melakukannya. Sepasang palu tempa menghantam logam dengan lembut dengan cara yang cekatan namun stabil. Namun, bisakah dia menyelesaikan proses penempaan dengan ketukan seperti itu? Pikiran itu baru saja muncul di benak Musi ketika tatapannya membeku di saat berikutnya. Ini karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa potongan perak berat dengan cepat menyusut di bawah ketukan Tang Wulin yang sangat cekatan. Yang lebih aneh adalah menjadi lebih bersinar dan bersinar.
Musi bahkan bisa melihat bahwa ada beberapa goresan halus namun teratur yang muncul secara tidak jelas pada Heavy Silver. Apa? Ketukan lembut seperti itu mampu memurnikan logam. Pergelangan tangan Tangulin bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga kecepatan ketukannya membawa serangkaian suara derai padat yang mirip dengan tetesan hujan yang jatuh di atas daun pisang. Bahkan lebih aneh lagi bahwa suara derai yang padat sangat berirama dan terdengar menyenangkan, seolah-olah dia sedang memainkan musik perkusi. Soul Land 3 Chapter 787 Chapter 787 Perbaikan 1000 Ekstrim. Karena kecepatan tinggi dari sepasang palu tempa miliknya, Heavy Silver diselimuti oleh bayangan palu. Saat ini, Tangulin tidak merasa seperti pandai besi tetapi lebih seperti pemahat. Dia tampaknya mengukir potongan logam itu dengan hati-hati. Kontrolnya yang tepat menjadi lebih mudah karena keakrabannya dengan materi. Keterampilan tempat Tangulin sudah mencapai tingkat datang dari dalam hatinya. Untuk memungkinkan sepotong logam langka benar-benar menampilkan semua karakteristik khususnya dan bahkan memungkinkannya untuk ditingkatkan, itu harus dihidupkan. Untuk itu karakteristik aslinya harus dijaga agar tidak rusak. Semua metode penempaan lama ditujukan untuk menghilangkan kotoran dan memurnikan logam. Namun, Tangulin merasa bahwa semua logam itu hidup dalam kenyataan. Mereka bahkan hidup sebelum mereka dihidupkan melalui penempaan roh. Setiap potongan logam memiliki bentuk fisiknya, dan memalu dengan kuat selama proses pemurnian kotoran pasti akan merusak struktur dalamnya. Meskipun segala macam metode akan dilakukan nanti untuk membuatnya kuat, kenyataannya adalah bahwa hasilnya tidak akan disempurnakan dengan sempurna dalam bentuk akhirnya. Oleh karena itu, seseorang perlu memurnikan sepotong logam langka dengan hati-hati dan dengan sangat hati-hati dan presisi sejak awal untuk menempa dengan baik. Misalnya, seseorang dapat dengan paksa memeras kotoran dari meridian tubuh manusia, tetapi penggunaan kekuatan yang berlebihan mungkin dapat merusak meridian. Namun, jika seseorang menggunakan metode lembut untuk mengeluarkan kotoran sedikit demi sedikit dan kemudian mencucinya dengan darah murni, kotoran akan dihilangkan dan meridian akan dibersihkan sementara tubuh seseorang masih tanpa cacat dan sempurna. Metode penempaan Tangulin berbeda dari masa lalu seperti itu. Dia akan mengontrol palu Heavy Silver yang ditempa oleh roh dengan sangat hati-hati selama proses penempaan untuk menyempurnakan Heavy Silver dengan hati-hati. Selain itu, dia memasukkan sedikit aura garis keturunannya ke dalam Heavy Silver dengan setiap ketukan, sehingga potongan Heavy Silver bisa merasakan auranya lebih baik lagi. Dengan kekuatannya saat ini, Heavy Silver akan segera berubah menjadi lembaran logam jika dia menyerang dengan kekuatan penuh. Palu Heavy Silver yang ditempa roh mungkin bahkan tidak dapat menahan kekuatannya. Ini adalah alasan penting mengapa dia berhati-hati selama proses penempaan. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam pengalaman itu. Dia seharusnya menyelesaikan 100 refinement dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi dia melipat gandakan waktu untuk menyelesaikan refinement. Seseorang akan menemukan bahwa perak berat yang dimurnikan menggunakan metode Tangulin melalui pengukuran yang cermat juga sama 100 refined, tetapi ukurannya sebenarnya sedikit lebih besar dari pemurnian biasa. Dengan kata lain, kehalusan biasa juga akan menambah beberapa kualitas lain pada logam, tetapi dia tidak melakukannya. Mu Chen memperhatikan setiap gerakan Tangulin dengan tatapan membara. Matanya dipenuhi rasa syukur. Metode palu Tangulin saat ini tidak diajarkan olehnya atau oleh Feng Wuyu. Itu adalah metode palu yang dia ciptakan. Palu angin pemecah gangguan Tang Sekte sangat mengesankan, tetapi sangat agresif sehingga pukulan ke logam itu sendiri terlalu kuat. Meskipun itu akan menempa dengan baik, akan sangat sulit untuk memajukan logam tempa bahkan dengan satu tingkat. Tidak ada keraguan bahwa Tangulin telah menemukan jalur tempa yang tepat untuknya. Apalagi dia maju dengan langkah mantap. Butuh waktu 1 jam penuh ketika tiba-tiba, aliran cahaya perak yang menyilaukan muncul. Ruang tempa bahkan bergema dengan raungan naga yang berbeda tepat saat cahaya perak muncul. Aliran cahaya perak melonjak ke langit seperti seekor naga. Itu adalah 1000 dimurnikan dengan roh. Namun 1000 logam halus biasa dengan roh yang mampu muncul setinggi 5 kaki sudah agak luar biasa, tetapi cahaya perak Tangulin berhasil naik hingga lebih dari 10 kaki. Ia berdiri tegak dan bahkan berayun secara ritmis mirip dengan naga perak yang terbang tertiup angin. Musi membelalakkan matanya. Dia adalah pandai besi peringkat 6, tetapi dia dapat memastikan bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Tangulin. Kesempurnaan, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ya, Tangulin telah menyelesaikan 1000 penyempitan ekstrim perak berat.
Dia berada di puncak tertinggi dari apa yang bisa dilakukan dengan proses 1000 dimurnikan sepotong logam. Nevermind Musi, bahkan Mu Chen sendiri tidak yakin bahwa dia mampu melakukan ini. Mungkin pengrajin suci Zhen Hua bisa melakukannya. Penempaan membutuhkan kekuatan, tetapi dengan pengerahan tenaga yang lebih banyak, tidaklah mudah untuk melakukan kontrol. Mu Chen tidak mungkin bisa mengandalkan kekuatan pergelangan tangannya untuk menempa seperti Tang Wulin karena kekuatannya tidak memadai. Jika dia menggunakan kekuatan jiwanya maka itu akan mempengaruhi kendalinya. Kekuatan fisik jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan. Namun, tampak jelas bahwa Tang Wulin mampu melakukannya karena kekuatannya melebihi 10.000 kg, sehingga kekuatan pergelangan tangannya pun luar biasa. Dia tidak menggunakan bahkan 1 ons pun kekuatan jiwanya sejak dia mulai menempa sampai sekarang. Dia hanya menggunakan sedikit dari kekuatan garis keturunannya dan terutama mengandalkan kekuatan fisik murni. Baru setelah itu dia mampu menempa sepotong heavy silver dengan hati-hati dan presisi. Tang Wulin menarik napas dalam saat sepasang palu perak berat menyebar ke sisi tubuhnya disertai dengan cahaya perak yang melesat ke atas. Matanya juga bersinar terang. Palu heavy silver di tangannya membentuk busur di udara, dan palu itu terayun ke depan tanpa menunggu cahaya perak turun. Sudah ada pola moir halus dan padat di atas kepingan perak berat. Polanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan cincin cahaya yang bersirkulasi. Seolah-olah itu sudah berubah menjadi jenis logam lain. Tang Wulin tidak lagi hanya menggunakan kekuatan pergelangan tangannya. Struktur dalam heavy silver sudah sepenuhnya disempurnakan melalui proses pemurnian Tousan Refined with Spirit dan berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Itu akhirnya cukup kuat untuk menahan kekuatan Tang Wulin sekarang. Matanya cerah saat dunia spiritualnya benar-benar terbuka. Kekuatan spiritual Tang Wulin mulai melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan lembut dimasukkan ke dalam heavy silver melalui sepasang palu tempa miliknya. Kekuatan spiritual dan esensi darahnya bergabung bersama. Telinga Mu Chen bergerak karena dia bisa dengan jelas mendengar raungan naga lembut setiap kali Tang Wulin mengetuk heavy silver. Pola moir di permukaannya juga akan bergeser sedikit. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam heavy silver. Tang Wulin memulai bagian terpenting dalam penempaan roh yang dikenal sebagai pencerahan kehidupan. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan Tousan Refined adalah kecerdasan spiritualnya. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kecerdasan spiritual sepotong logam langka menentukan nilainya. Kebanyakan pandai besi peringkat 5 hingga peringkat 6 tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan penempaan roh setiap kali mereka memalsukan. Namun Tang Wulin dan bahkan Musi bisa melakukannya karena mereka adalah yang terbaik dari pandai besi peringkat 6. Tujuan mereka jauh melampaui peringkat 6. Namun, Musi dapat merasakan bahwa penempaan semangat Tang Wulin benar-benar berbeda dari miliknya. Metode pemanggilannya lebih komprehensif daripada miliknya. Kekuatan jiwanya diinfuskan pada kecepatan normal, tetapi dia sepertinya melepaskan banyak kekuatan spiritual dan sesuatu yang lain secara tidak jelas. Raungan naga adalah buktinya. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada suara aneh yang berasal dari logam pada tahap ini. Ini hanya bisa berarti satu hal. Itu karena Tang Wulin telah menambahkan keahliannya sendiri selama proses penempaan. Tang Wulin mengayunkan palu perak berat yang ditempa roh dengan sangat mantap. Itu tidak lagi cekatan seperti sebelumnya, tapi juga tidak terlihat berat. Itu seperti palu biasa yang menghantam heavy silver lagi dan lagi. Pola moir pada heavy silver secara bertahap berubah dari mulus menjadi melengkung. Itu mulai berfluktuasi secara ritmis dengan cincin cahaya mengikuti infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Jadi sudah mulai memiliki kecerdasan spiritual. Itu terlalu cepat. Dibandingkan dengan langkah lambat 100 halus dan 1000 halus sebelumnya, kecepatan penempaan semangat Tang Wulin begitu cepat sehingga mulut Musi ternganga karena terkejut. Dia membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan proses penempaan roh dengan logam langka yang paling biasa, karena itu sama sekali bukan tugas yang mudah untuk merangsang vitalitas logam langka. Di sisi lain, meskipun Tang Wulin belum menyelesaikan penempaan rohnya saat ini, kemunculan kecerdasan spiritual pada logam menandakan bahwa penempaan roh akan segera selesai. Soul Land 3 Chapter 788 Chapter 788 Resonansi Pemurnian Jiwa. Itu terlalu cepat, totalnya hanya 5 menit. Di samping dirinya sendiri, sejauh yang Musi tahu, bahkan pandai besi tua yang telah bertahan di ranah peringkat 6 selama beberapa dekade tidak dapat menyelesaikan pemurnian roh dalam waktu sesingkat itu.
Antara Spirit Forging dan Soul Refinement, ada jurang yang sangat luas. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya telah dibuat bingung oleh tahap itu. Jika ini tidak terjadi, tidak akan ada begitu sedikit Saint Craftsman. Namun, bahkan Mu Chen tidak dapat menyelesaikan penyempurnaan roh dalam 5 menit. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya secepat itu. Tang Wulin memiliki. Mungkinkah ini efek yang dibawa oleh Thousand Refinement yang ekstrim? Saat itu, Musi telah sepenuhnya melupakan perasaan rumitnya pada Tang Wulin. Dia benar-benar asyik dengan penempaan Tang Wulin. Berdengung. Pada saat itu, blok Heavy Silver mengeluarkan sedikit dengungan. Tak lama setelah itu, Silver bergetar sedikit. Pola awan di atasnya tampak hidup saat mengalir dan berubah. Mereka samar-samar membentuk bentuk naga. Raungan naga lembut sebelum ini langsung terlihat. Emosi bersorak dan gembira bermunculan di dalam dirinya. Itu sukses. Pemurnian roh selesai. 7 menit. Dari Thousand Refined with Spirit untuk menyelesaikan Spirit Refinement, Tang Wulin hanya menggunakan 7 menit. Kali ini, bahkan mata Mu Chen melotot. Dia mengencangkan tinjunya tanpa sadar. Dari penempaan Tang Wulin, dia telah memperoleh beberapa pemahaman. Untuk Saint Craftsman, pencerahan seperti ini sangat penting. Awalnya, Mu Chen mengira bahwa itu sudah tidak mungkin baginya untuk mencapai jajaran pengrajin ilahi dalam hidupnya. Namun, dalam sekejap barusan, dia tiba-tiba merasa sepertinya ada sedikit kemungkinan dia berhasil. Dari sini terlihat betapa besar pengaruh penempaan Tang Wulin terhadapnya. Tang Wulin berhenti lagi, ada senyum tipis di wajahnya. Dia sepertinya mendengarkan sorakan gembira dari Heavy Silver. Itu seperti kehidupan baru lahir kecil yang pamer kepada ayahnya sendiri. Di saat berikutnya, aura tubuh Tang Wulin sangat berubah. Gelombang esensi darah yang kuat meledak. Sisik berbentuk berlian muncul di kulitnya yang membuatnya terlihat tangguh dan tangguh. Hanya kulit di leher dan lengannya yang terlihat. Sisiknya padat di leher Tang Wulin sampai ke rahang bawahnya. Lengannya sudah sepenuhnya tertutup sisik emas, tetapi cakar naga emas tidak muncul. Meski begitu, gelombang esensi darah yang kuat masih mengejutkan Mu Chen dan Musi. Tekanan kuat dari garis keturunannya menstimulasi jiwa bela diri Musi sampai dilepaskan. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Meskipun Mu Chen tidak terpengaruh sejauh itu, dia masih dikejutkan oleh keterkejutan. Aura ini. Mereka telah merasakan esensi darah Tang Wulin gelombang jauh sebelum ini, tetapi mereka tidak pernah merasakannya sekuat ini. Bagaimana auranya bisa begitu kuat? Selain itu, mereka juga melihat, dengan keheranan, 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin. Terakhir kali Musi melihat cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, dia hanya memiliki 2. Tang Wu mengulurkan tangannya dan sedikit gemetar. Gelombang esensi darah dari seluruh tubuhnya segera menjadi lebih padat. Dia diselimuti oleh kabut emas, dan matanya berubah menjadi keemasan. Blok Heavy Silver sepertinya juga merasakan gelombang esensi darah Tang Wulin. Sorakan kegembiraan awalnya tampaknya telah berubah menjadi rasa ingin tahu. Pada saat ini, palu perak berat yang ditempa roh Tang Wulin bergerak. Ketika dia mengaktifkannya kali ini, palu perak beratnya sudah diwarnai keemasan oleh kekuatan esensi darahnya. Palu itu jatuh dengan berani. Mereka tidak lagi ringan dan cekatan seperti sebelumnya, mereka sekarang sangat berat. Dengan setiap pukulan palu, bahkan tubuh pandai besi itu sendiri bergetar sedikit. Suara ledakan yang dalam terdengar seolah-olah bola meriam jiwa tetap ditembakkan. Spirit Refined Heavy Silver yang dipalsukan akan mengeluarkan erangan yang terdengar seperti rintihan setiap kali dipukul oleh palu. Sepertinya merasakan sakit dan kegembiraan pada saat bersamaan. Musi terkejut melihat balok Heavy Silver langsung diwarnai dengan emas dengan setiap serangan dari palu Tang Wulin. Meskipun warnanya memudar dengan cepat, dia tidak ragu bahwa itu secara bertahap dipengaruhi oleh palu perak berat yang ditempa oleh roh Tang Wulin. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan roh memberikan kehidupan sedangkan penempaan jiwa memberikan warisan pandai besi itu sendiri ke logam. Itu seperti turunnya jiwa seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang masih berada di jajaran Master Armor Tempur 1 kata atau 2 kata, lebih baik memiliki subprofesi sebagai pembuat misya. Ini karena seseorang akan mampu membuat misya yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu seseorang lebih baik daripada dirinya sendiri. Namun, di peringkat Master Armor pertempuran 3 kata atau lebih tinggi, logam yang ditempa oleh pandai besi menjadi faktor terpenting. Ini karena Soul Refinement.
Jika seseorang sendiri adalah Saint Craftsman, maka logam yang ditempa sudah dilengkapi dengan kekuatan jiwanya sendiri, memiliki jiwa bela dirinya dan bahkan karakteristik khusus dalam hidupnya. Secara alami, itu memiliki kompatibilitas tertinggi dengan orang tersebut. Faktor ini bahkan lebih penting daripada sirkuit inti. Sayangnya, subprofesi pandai besi adalah yang paling sulit untuk dikembangkan di antara semua subprofesi. Hanya ada selusin Saint Craftsman di seluruh benua Douluo. Adapun Divine Craftsman, hanya ada Zhenhua. Tampak jelas betapa sulitnya untuk mengembangkan subprofesi ini. Saat ini, Tang Wulin tidak diragukan lagi telah memulai proses kemajuan menjadi penyempurnaan jiwa dari penempaan roh. Dia memasukkan aura garis keturunannya ke blok Heavy Silver dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia juga memasukkannya dengan jiwa dan auranya sendiri. Soul Refinement tidak hanya menempa logam dari luar. Itu juga menempa logam dari dalam keluar. Pandai besi akan memasukkan aura, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya sendiri ke bagian dalam logam. Melalui hubungan antara pandai besi dan logam itu sendiri, pandai besi akan menempa logam dari dalam sampai batas tertentu. Kombinasi penempaan dari luar dan dalam menghasilkan sifat khusus logam yang benar-benar keluar. Kemudian, itu akan dibasahi dengan energi spiritualnya sendiri. Ada pepatah yang menyatakan bahwa logam Soul Refined adalah tubuh terbelah dari Saint Craftsman. Meskipun pepatah ini sedikit dibesar-besarkan, itu masih ada benarnya. Spirit Forging dapat melengkapi logam dengan kecerdasan unik yang akan menimbulkan beberapa efek khusus yang tidak akan pernah bisa diekspresikan oleh logam biasa. Misalnya, properti perbaikan diri atau peningkatan kemampuan khusus lainnya. Namun, Soul Refinement berbeda. Metal Soul Refined akan membuat Soul Master merasa seolah-olah dia memiliki pendamping lain. Armor pertempuran yang dibuat dari logam Soul Refined dengan sendirinya mirip dengan kehidupan kedua seorang Master Jiwa. Ia bahkan bisa melakukan beberapa perintah dengan sendirinya. Tentu saja, jika seseorang bukan pandai besi, pada tahap baju besi perang 3 kata, hal pertama yang harus dilakukan orang itu adalah berkomunikasi dengan logam pelindung perangnya sendiri. Namun, karena itu berasal dari armor perang 2 kata, mereka sudah memiliki keintiman dengan orang tersebut. Meskipun proses ini panjang dan berat, namun masih dapat dilakukan. Pandai besi, bagaimanapun, bisa menyelamatkan diri dari masalah proses ini. Setelah proses pemurnian jiwa dimulai, Tang Wulin jelas berperilaku lebih hati-hati. Setiap pukulan palu itu berat, dan gelombang garis darahnya yang kuat dimasukkan ke dalam logam tanpa reservasi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemahnya serangannya. Seiring berjalannya waktu, warna emas yang dijiwai oleh serangan palu pada blok Heavy Silver membutuhkan waktu lebih lama untuk memudar. Itu mencapai titik di mana warna emas belum sepenuhnya memudar dari serangan sebelumnya sebelum serangan palu kedua Tang Wulin sudah mendarat. Secara bertahap, Heavy Silver mempertahankan rona emasnya. Tang Wulin mengayunkan palu secara mekanis, dan kecepatan pukulannya mulai melambat. Dentang, ding. Tiba-tiba, ketika Tang Wulin menghantam Heavy Silver, suara beresonansi terdengar dari bagian dalamnya. Ketika dia mendengar suara ini, tubuh Mu Chen tiba-tiba bergetar. Resonansi, ini sepertinya hal biasa. 6/7 monsters lainnya, yang bukan pandai besi, mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan suaranya. Namun, di telinganya, seolah-olah dia telah mendengar suara terindah di dunia. Dia tahu betul apa artinya ini. Seberapa sulitkah pemurnian jiwa? Resonansi menandakan keberhasilan progresif dari pemurnian jiwa. Ini menandakan bahwa berbagai energi yang dia masukkan ke bagian dalam logam telah digabungkan dan dapat mendukung pemurnian dari dalam. Bantuan yang dibawa ini sangat besar. Banyak pandai besi peringkat 6 tidak pernah bisa mencapai tahap ini pada titik manapun dalam hidup mereka. Ini juga merupakan bagian tersulit dari pemurnian jiwa. Resonansi pemurnian jiwa juga menandakan pemahaman yang dimiliki pandai besi tentang logam langka. Ini menunjukkan bahwa semua persiapan sebelum ini tidak sia-sia. Ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah saat dia melanjutkan penempaannya. Seperti yang diharapkan, setiap pukulan logam terdengar beresonansi, dan resonansi semakin jelas. Mata Musi membelalak. Dia tidak mungkin bisa. Dia mengira bahwa dia sudah dekat dengannya. Namun, jika dia mengambil langkah itu, maka dia tidak akan lagi menjadi seseorang yang bisa dibandingkan dengan dirinya. Mu Chen telah memberitahu Musi sebelumnya, jika Musi terus bekerja keras dan mempertahankan laju kemajuannya yang cepat, dia bisa mencoba menerobos ke pangkat Saint Craftsman pada saat dia berusia 30.
Namun, bagaimana dengan Tang Wulin? Dia baru berusia 19 tahun sekarang. Dia sudah bisa mencapai Spirit Refinement Resonance. Dia, di sisi lain, bahkan belum menyentuh pintu resonansi pemurnian jiwa. Tidak mungkin esensi darah dan kekuatan jiwa semua orang persis sama. Ini juga kasus kekuatan spiritual. Itulah mengapa hanya mungkin untuk mengajari orang lain perasaan resonansi pemurnian jiwa. Tidak ada teknik untuk diajarkan. Itu harus dialami dan dipahami oleh pandai besi itu sendiri. Musi saat ini sedang dalam proses ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin sudah sejauh ini di depannya. Dia sudah bisa menguasai bagian tersulit.